Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menonton presentasi online ini. Saya Jada Ramziki dari kelas 11 PM2 dan saya sangat senang dapat berbagi informasi dan pengetahuan dengan Anda semua. Kali ini saya ingin membahas topik yang berjudul ilmu ekonomi dan berbagai permasalahan ekonomi. Saya yakin topik ini akan memberikan manfaat dan wawasan berharga bagi Anda semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk berterima kasih atas teknologi canggih yang memungkinkan kita untuk terhubung secara virtual. Meskipun kita berada di tempat yang berbeda, kita dapat tetap berinteraksi dan belajar bersama. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk mengajukannya melalui fitur chat atau komentar. Tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita mulai dalam menyelami ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Istilah ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga keluarga dan nomos yang artinya aturan rumah tangga. Ilmu ekonomi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari mengenai berbagai bentuk perilaku manusia dalam mencapai kemakmuran. Masalah pokok ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Saya akan menjelaskan masalah pokok ekonomi yang pertama, yaitu masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Permasalahan ini terdiri dari masalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, ada masalah produksi. Masalah produksi adalah permasalahan mengenai produk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, ada masalah distribusi. Masalah distribusi adalah bagaimana cara benda atau barang sampai ke konsumen. Dan yang terakhir adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi adalah terkait dengan apakah produk yang diproduksi memenuhi kebutuhan konsumen atau tidak. Lalu kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu masalah pokok ekonomi modern. Masalah ini berarti ketidakseimbangan antara keinginan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa dengan keterbatasan faktor produksi dalam menghasilkannya. Yang pertama di masalah pokok ekonomi modern adalah barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Pentingnya menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi karena kesalahan dalam penentuan dapat menyebabkan kerugian dan sumber daya terbatas. Di sini juga terbagi menjadi dua. Barang dan jasa apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat? Yang pertama ada sandang, pangan, dan papan. Kedua, ada manusia tidak merasa puas. Ketiga, untuk memudahkan pekerjaan. Bagaimana tingkat ketersediaan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan? Produsen harus memilih dengan bijak untuk manfaat masyarakat karena sumber daya langka dan dapat digunakan secara alternatif. Lalu selanjutnya, bagaimana cara yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa? Produksi terkait dengan mempertimbangkan efisiensi dan penghematan. Bisa direduksi menjadi pemilihan cara produksi yang murah dengan mesin modern, spesialisasi kerja, penggunaan padat karya untuk mengurangi pengangguran, mencari bahan baku murah dengan kualitas baik, dan menganalisis dampak produksi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir, untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Untuk menjaga keseimbangan dan kecemburuan antar pemilik faktor produksi dengan mendistribusikan pendapatannya secara adil. Setelah kegiatan produksi, pekerja menerima upah, pemilik bahan baku mendapatkan uang penjualan, pemilik gedung dan tanah mendapatkan uang sewa, pemilik modal menerima bunga modal, dan pengusaha mendapatkan laba. Terima kasih telah menonton dalam presentasi online ini. Saya harap informasi yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.